pas waktu aku masih kuliah, pas waktu itu papaku bilang, Put, nanti kalau udah kerja, pokoknya beliau kasih tahu, pokoknya ada 8 hal yang Putri harus perhatikan gitu, yang harus Putri terapkan. Ada 8 prinsip gitu. Salah satunya networking. Terus papaku bilang, networking itu penting karena kita sepinter apapun, sejago apapun, tapi we cannot survive alone. Gitu. We survive because of other people gitu. Maksudnya ya ada orang yang bisa ngasih kita kesempatan. Semakin banyak orang yang kita kenal, semakin luas jaringan kita, dan important for you to have a wide network because you reach more stakeholders gitu sih, and you understand more people, dan kita jadi lebih luas juga wawasannya. Mungkin kalau Bimo nggak follow back aku, mungkin aku nggak kayak gini nih sekarang gitu, ibaratnya gitu. Dan ya setelah aku terjun di dunia VO juga, akhirnya aku kenal beberapa senior yang memang sudah lama di bidang VO, tapi mereka nggak pernah ke-expose, dan aku akhirnya bisa belajar juga dari mereka, karena kan again, teori dan praktek kan pasti beda ya Mbak ya. Maksudnya teorinya apa, ternyata prakteknya di field tuh seperti apa. Jadi aku juga bisa belajar banyak dari mereka. Caranya smiling voice gimana Kak? Gimana? Pertama kalau aku coba membiasakan gampang senyum dulu kalau aku. Jadi smiling voice itu kan sebenarnya kalau kita nggak ngeliat orangnya, kalau kita cuma denger suaranya nih, itu kan lebih friendly gitu. It's a friendly voice, nggak kan smiling voice. Nah itu kuncinya apa? Karena kalau ngomong gini nggak senyum, kedengarannya jutek. Kalau ngomong kayak gini nggak senyum. Tapi kalau ditambahin senyuman, jadi kan lebih friendly. Nah kuncinya apa? Harus dibiasakan kayaknya. Karena aku dulu juga nggak kayak gini kalau ngomong dulu sebenarnya. Tapi karena tuntutan profesi sebagai PR ya, sebagai PR apalagi kemarin aku jadi PR salah satu company di F&B industry. Jadi memang hospitality kan, jadi lebih sering harus senyum. Terus misalnya ketemu customer atau media, jadi harus lebih sering senyum, dan akhirnya kebawa ternyata sampai sekarang. Jadi kalau ditanya emang Mbak Putri nggak pegel senyum terus? Pegel sih, jujur pegel, tapi karena udah terbiasa. Jadi langsung switch aja. Jadi natural aja sih. Tapi kalau ditanya, oh Mbak Putri berarti kalau sedih tetap senyum dong? Ya nggak gitu juga. Sedih mah ya sedih, atau bete mah ya bete, tetap sama aja. Aku manusia. Tapi memang ya itu kuncinya, emang harus biasa. Jangan jutek. Itu harus sering-sering senyum. Tapi jangan senyum terus ya. Tapi jangan senyum sendiri juga sih. Nah, kalau misalnya pas di rumah depan kaca gitu, itu nggak apa-apa. Kita ketemu by virtual kayak gini, misalkan kayak live IG atau Zoom gitu, karena bisa ketemu. Cuman kalau misalkan beberapa udah makin kesini, Zoom suka dimatiin videonya, tapi kalau dari suaranya yang tadi nggak pakai smiling voice, dikiranya mungkin jutek atau apa, itu jadi salah persepsi ya. Aku ngeliat majalah Vogue atau Harper's Bazaar yang kayak fashion magazine gitu kan, kayak ulala keren banget, so classy. Apalagi pas itu muncul film The Devil Wears Prada kan, kayak semua perempuan mau banget ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak mungkin aku nggak tertarik dengan glamour, tapi aku lebih tertarik dengan the idea of being a fashion journalist. Jadi jurnalis tapi di bidang fashion. Jadi aku lebih tertarik ke hal itu. Akhirnya pas waktu itu papaku nanya, karena aku udah lulus SMA, Putri mau kuliah apa? Emang udah tahu digituin. Putri mau kuliah, emang udah tahu mau kuliah apa? Putri nggak tahu sih Pak kuliahnya jurusan apa, tapi yang Putri tahu kalau Putri udah kerja nanti pengen kerja di majalah, aku bilang gitu. Papaku langsung bilang, oke, berarti Putri di bidang komunikasi kuliahnya. Ya sudah, dari situ aku baru tahu, oh ada ya ternyata jurusan komunikasi. Karena kan yang aku tahu kan hukum, ekonomi, yang standar, yang memang udah common lah ya. Ada gitu Bang, yang common banget. Terus ya sudah, di situlah baru aku kembangin dari komunikasi itu. Jadi awalnya aku pengen kerja di majalah, sampai pas waktu aku masuk itu aku ngerasa kok kayaknya pas S1 ya, aku ngerasanya kok lebih tertarik ke dunia jurnalistik / broadcast. Jadi radio atau TV. Jadi emang aku pas waktu S1 itu jurusannya mass communication namanya. Tapi setelah mempelajari itu 4 tahun, aku malahan menyadari bahwa aku kayaknya nggak cocok kerja di media gitu. Jadi karena udah belajar, malahan aku menyadari kayaknya aku nggak cocok build a career in the media. Akhirnya ya sudah, aku shifting ke PR yang sama-sama komunikasi tapi kan beda konsentrasi gitu ya. Jadi ya sudah, aku akhirnya
jadilah PR. Itu juga ada proses juga tuh, Mbak, proses kayak ya thinking, finding your passion gitu, finding my ya. passion, ya. Dan kayak pas itu aku juga masih mempertanyakan, is it really my passion gitu. Tapi kalau ditanya ke dalam diri aku sendiri, kayak kalau disuruh pilih antara kerja di media, kerja sebagai PR atau kerja di bagian marketing, kayaknya kalau media enggak, kan tadi aku bilang media enggak, marketing aduh ketemu angka-angka lagi nih gitu kan, aku kan nggak suka angka-angka gitu. Ya udah deh, nice ya kan angka-angka, biar bikin pusing angka. Tapi maksudnya aku mikir kayak oh ya udah PR aja, karena kan aku bertanggung jawab nanti building network, terus maintaining the reputation gitu kan. Ya itu aku paling suka sih ngobrol sama orang, apalagi orang baru gitu. Jadi memang kayaknya aku ngerasa aku lebih cocok di PR. I had to go through this one long process of figuring out aku tuh mau apa sih sebenarnya, mau ngapain sih gitu. Dasarnya tuh memang kayak komunikasi ya. Kalau misalkan kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya pasti ujung-ujungnya kemana aja tuh cara komunikasi baik, otomatis sikap kita, pembawaan kita itu pasti baik sekali. Kemudian juga cara kita menghargai orang, cara kita bernegosiasi, kayaknya relate ke semua hal ya Mbak Putri ya. Dan itu pas banget, untungnya disuruh ya udah masuk jurusan komunikasi, dan akhirnya sekarang majoring in PR. Mau fokus ke PR apa voice over? Aku dapat pertanyaan itu sering banget. Mungkin untuk 2 tahun ini melihat keadaan juga, ya as we all know, ada beberapa bahkan banyak company yang lay off ya, malahan lagi ngekat karyawan. Kayaknya aku akan di VO dulu. Mengingat juga aku masih S2 kan Mbak, sebenarnya aku belum lulus nih. Jadi biar nggak kepecah lagi prioritasnya, jadi kayaknya aku akan di VO dulu untuk mungkin 1-2 tahun ini. Tapi untuk kedepannya in the long run, kalau memang ada kesempatan yang oke buat aku, ya mungkin aku akan kantoran lagi sih. Dalam berkarir sebaiknya realistis atau idealis? Nah, hard question, right? Aduh, sulit nih. Nah, tapi karena aku juga belum lama di dunia, maksudnya ya aku lulus tuh tahun 2017 akhir, aku tuh baru 3 tahun lulus. Jadi kalau ditanya itu sebenarnya aku pengalamannya masih sedikit sekali, masih minim sekali dibanding mungkin teman-teman di luar sana atau kakak-kakak senior yang di luar sana yang udah bekerja jauh lebih lama. Tapi apa ya, in a way harus realistis, iya betul, karena ya we need money to live kan. I'm not gonna lie, we need money to live. Jadi harus realistis. Tapi kalau memang kalian punya sebuah mimpi, misalnya aku pengen jadi CEO sebuah perusahaan misalnya gitu ya, then nothing is impossible menurut aku. Gitu. Jadi maksudku kayak kalau kalian emang punya sebuah mimpi, don't give up on your dream. Karena you just don't know, kayak kalau misalnya emang itu, maksudnya if you try hard enough, siapa tahu itu emang milik kalian gitu sih. Lebih just jadi maksudnya trying ya. Jadi maksudnya ya idealis sih ya bagus gitu, tapi maksudnya we have to be realistic juga, karena kan cari pekerjaan itu tidak gampang, dan juga maksudnya cari duit itu susah, dan ada faktor-faktor lainnya gitu. Tapi I think that when you have a dream, just don't let go of your dream. I think that's very important. Karena aku di bidang VO ini aku udah 6 tahun. Aku udah interest 6 tahun. 6 tahun itu kalau ibaratnya anak tuh udah masuk SD kali ya, udah masuk SD. Jadi maksudku ya aku juga terjun di VO ini juga ada prosesnya kok, teman-teman. Aku nggak yang tiba-tiba viral terus langsung terjun, nggak. Aku emang interestnya udah lama. Dan itu menjadi salah satu mimpi aku, karena aku mikir itu Mbak, pas waktu aku lagi kuliah, aku mikir oke, kalau misalnya aku nggak kerja di bidang media, tapi aku tetap banget nih pengen terjun di dunia VO, karena aku ngerasa aku bisa ngelatih suara aku. Nah, yaitu either dokumenter atau ya sekarang mungkin iklan-iklan, company profile. Tapi aku itu mimpi besar aku tuh pengen banget ngisi VO jadi narator untuk sebuah dokumenter. Gitu. That's one of my dreams and I'm not giving up on it.
gitu sih. Jadi tetap berusaha, dan ternyata prosesnya kan nggak langsung yang kayak mungkin kalau orang yang nggak banyak tahu juga kan ya, dan teman-teman di sini baru tahu juga cerita dari Mbak Putri bahwa ya video itu nggak sekedar viral waktu ya itu aja, ternyata ada 6 tahun di baliknya itu, di belakangnya itu yang memang ternyata Mbak Putri udah belajar, dan proses sampai sekarang pun tetap masih belajar dari orang-orang senior. Nah itu dia, berarti keep on trying, don't give up on your dream. When you have a dream, just don't give up on your dream, just chase it. Maksudku, just keep trying. Mungkin ada orang-orang terdekat kita yang question, yang mempertanyakan, hah emang lo bisa? Hah emang lo yakin lo bisa? Menggapai cita-cita lo yang itu? Kayak lo nggak bisa deh. Terkadang bercanda tapi still ngena kan sebenarnya kan, kayak emang misalnya aduh emang gue se-uncapable itu apa gitu, tapi believe me, if you think that you can do it, just work hard. And the thing is with hard work, it will never betray you. That's the thing. You do your hard work, the results will be there. Thank you banget Mbak Putri Saud untuk sesi chit-chatnya. So I'll see you again. Bye. Dah, Mbak Naomi. Bye everyone. Thank you. Thank you so much.